Psikotalk, podcast di mana kita ngobrolin tentang hal-hal psikologi dan fenomena kekinian. Aku Wafi, Aku Intan, aku Viriel, Hosanita, dan aku Maulida. dan kami dari Kapsi. Kami psikologi. Yeay. Jadi hari ini kita tuh mau bahas satu hal yang lagi happening di sekitar kita nih, yaitu tentang satu hal yang bisa kita gunain sehari-hari, yaitu TikTok, di mana banyak orang yang masih suka self diagnosa, dan ada juga yang setuju tentang self diagnosis itu, dan ada juga yang skeptis. Nah, dari teman-teman psikologi sendiri nih, gimana menurut kalian? Menurut aku sih, kita kan sebagai pengguna medsos, kita kan tiap hari juga pakai medsos. TikTok tuh apalagi kan? TikTok tuh kayak gampang dijangkau. Misal kalau kita nemu konten yang kayak 5 tanda kamu mengidap anxiety gitu. Misal aku tuh lihat komen-komennya tuh kayak banyak yang, ini tuh ada di diri aku, kok relate ya di aku. Dan itu kayak, kalau menurut aku tuh kayak membuka kesadaran buat mereka gitu loh, kayak buat ningkatin self awareness gitu. Jadi ada insight baru buat mereka. Itu sih. Jadi tingkatin kesadaran mereka terkait kondisi mereka sebenarnya kenapa gitu ya? Kalau menurutku self awareness itu bagus. Bisa buat orang-orang di TikTok tuh jadi melek sama kesehatan mental. Tapi yang menjadi masalah itu kalau misal dia menerima informasinya tuh salah. Misalnya dari video 15 detik di TikTok dia jadi mengklaim dirinya, melabeli dirinya, misal dia punya penyakit mental. Padahal realitanya tes kesehatan mental sama tes penyakit mental dari psikolog itu tuh urutannya banyak gitu lah. Iya, nggak bisa langsung dilabelin dia punya penyakit mental, misal punya bipolar dari cuma satu sesi konseling gitu. Nah, makanya self diagnosis dari tipe itu sebenarnya tidak baik gitu, karena bisa jadi stigma gitu. Dan orang yang langsung mengklaim dirinya sebelumnya dia set aja, terus dia mengklaim gara-gara video 15 detik di TikTok, terus dia mengklaim dirinya aku kayaknya cuma punya penyakit mental, bisa aja dia kena beneran gitu. Aku setuju sih sama Linda, karena kalau misalkan seseorang dari 30 detik atau beberapa menit di TikTok itu terus mengambil self diagnosis gitu ya, itu kayak bakal berakibat fatal gitu. Karena seperti yang tadi Maulida bilang juga, kalau misalkan berakibat fatalnya tuh dia jadi merasa dari itu kalau nggak dibawa ke profesional, bisa jadi untuk selanjutnya dia bakal selalu merasa, aku bisa bipolar, aku anxiety tingkat berapa gitu. Dan kan dari TikTok pun kita juga nggak tahu orang yang nyampe itu apakah ada latar belakang dari profesional juga gimana. Tapi sebisa di negara kita sendiri ya, untuk menemui psikolog atau profesional seperti itu cukup susah ya, dan mahal juga. Makanya orang-orang itu lebih terpacu pada TikTok seperti itu, yang lebih mudah dan membuka pandangan mereka seperti itu. Kan TikTok sendiri juga mudah diakses kan. Nah, iya betul. Apalagi juga kayak indis ekonomi. Kayak orang-orang tuh lebih daripada ke psikolog, orang tuh kayak sekarang tuh lebih fokus ke memenuhi kebutuhan dasar gitu loh, kayak sandang pangan gitu, daripada ke psikolog sendiri. Kayak psikolog tuh kayak masih kenalan gitu loh, masih kebutuhan sekian. Karena kayak makan dulu nomor satu Di zaman itu yang sandang-sandang dulu lah, yang pokok dulu gitu. Tadi juga dari Kasih juga bilang kalau misalnya belum tentu orang yang upload konten itu tuh dari profesional. Nah gimana nih kalau misalnya tuh yang namanya tuh orang profesional, kayak dia tuh menjelaskan kalau dia tuh seorang psikolog atau ya udah berprofesi sebagai psikolog, itu gimana? Apakah data itu tetap valid atau enggak? Nah, kalau menurutku sendiri ya, kalau misalkan yang menyampaikan memang profesional gitu, nah data itu tetap tergantung bahasanya apa ya, itu tuh kayak baru jalan terbuka gitu, nggak bisa kita tuh self diagnosis sesuai dengan, maksudnya langsung kita tuh kayak gini gitu, melakukan itu kayak nggak bisa, itu kayak baru bahasanya jalan terbukanya gitu. Terus juga di psikologi kan juga ada aspek psikologi di mana kan ada validitas, kredibilitas,
reliabilitas, terus juga ada konsistensinya juga apakah dia hasilnya tuh sesuai atau enggak gitu sih. Dan juga setiap psikolog itu punya caranya masing-masing dalam menangani kliennya. Jadi nggak bisa semisal kita merasa kena penyakit mental apa terus percaya sama konten, padahal konten itu ya emang dari profesional. Cuman kalau semisal langsung mengklaim dirinya itu nggak bisa, karena setiap psikolog itu pasti punya caranya masing-masing untuk menangani klien. Bisa dari cara pengetesannya, karena kan pendidikannya psikolog itu kan juga berbeda-beda tempat ya. Pasti kan ilmu yang dapat juga berbeda-beda, dan juga kadang itu mood dari klien itu juga mempengaruhi gitu kan ya. Aku juga benar-benar mau nambahin sedikit, itu kayak misalnya ada profesional yang dia tuh share kayak konten terkait psikolog itu. Emang benar yang nyampe itu seorang profesional, cuma tuh belum tentu audiensnya tuh bakal satu pemahaman, satu perspektif sama si profesional ini gitu loh. Jadi kan kalau misal orang ini tuh yang nonton konten profesional itu bikin konten lagi tentang psikolog, dan itu pakai sumber si profesional ini, kayak kalau pemahaman yang salah nanti malah tambah miss gak sih kayak beda soalnya kayak yang dia sebenarnya gak ada apa-apa ini makin suatu masalah muncul kan. soalnya beda pemahaman. I see. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, kenapa sih hasil dari psikolog A sama psikolog B itu beda-beda? Karena aku bener-bener nih ya, seperti temen tuh kayak pernah ada yang tes gitu kan, dia kayak konseling ke psikolog A, terus dia harus konseling ke psikolog B karena ngerasa psikolog A ini kurang buat dia, akhirnya dia konseling ke psikolog B. Tapi ternyata dari dua data yang dari psikolog A sama psikolog B itu beda-beda. Nah, apakah datanya yang dari kedua psikolog itu tetap valid atau kayak berbeda gitu, atau salah atau gimana? Karena kembali lagi ya, psikolog sendiri itu kan bukan ilmu sains seperti itu. Nah, dan psikolog itu punya caranya masing-masing dalam menangani klien, dan juga psikolog itu punya alat tesnya juga yang berbeda-beda dalam menangani klien. Mungkin psikolog A itu waktu pengetesan itu kliennya misalnya apa, terus habis itu psikolog B apa, jadi kan hasilnya berbeda gitu. Sudah bahkan misal lebih dari psikolog A, misal hasil tesnya tuh apa ya, kayak misalnya tuh gimana ya, kayak misal dari psikolog A bisa ke psikolog B. Nah di psikolog B itu dia lebih terbuka gitu loh, kayak lebih banyak ngasih data daripada ke psikolog A. Itu kan bisa juga mempengaruhi itu kan hasil tesnya nanti. Jadi sebenarnya kayak kita pakai skincare gitu, kalau ke psikolog cocok beda kan? Enggak sih? Ya tetap tergantung banding antara klien sama psikolog juga. Emang tergantung ya sebenarnya, itu kayak skincare tadi dicontohin, kita pakai skincare A ternyata nggak cocok, misalnya skincare B ternyata cocok, karena mungkin emang kebutuhan kita waktu kita ke skincare A sama skincare B itu beda gitu. Kayak skincare A mungkin dia ngomongnya aku kulitnya kering, tapi ternyata dia sadar oh ternyata kulitku tuh gak cuma kering, ada yang berbeda juga sih dari beberapa sekitar gitu. Terus pas dia ternyata dia udah tahu nih kalau dia punya yang tadi berbeda dan kering, terus akhirnya dia punya perawatan yang lebih bagus lagi gitu ya. Nah, aku juga pernah dengar nih dari temanku juga, dia tuh ngomong kalau semisal kenapa ya, kalau dokter itu dia boleh, kalau misalnya penyakit fisik itu dia boleh kayak nge-self diagnosa diri dia sendiri, kayak misalnya aku sakit perut nih, terus perutku panas, mules, aku kayak diare nih, itu mendiagnosa dirinya sendiri kalau dia tuh diare. Padahal sebenarnya ya kita nggak tahu tadi dia bukan diare apa enggak, tapi itu juga diagnosa dia itu juga nggak mempengaruhi profesi dari dokternya sendiri. Tapi kenapa nih kalau psikolog itu kita tuh nggak boleh buat diagnosa, karena itu katanya itu mempengaruhi profesi itu kenapa?
Kalau dari yang tahu seperti disampaikan juga di kelas sama dosen gitu ya. Kalau misalkan alat ukur psikologi sendiri itu aja nggak bisa 100% mendefinisikan gangguan yang terjadi gitu. Beda dengan ilmu kayak kesehatan secara fisik gitu, karena dia bahasanya bisa dilihat. Sedangkan kalau psikologi itu ya kita bisa melihat tapi nggak bisa menilai secara pasti gitu. Nah, alat ukur psikologi itu membantu apakah apa ya bahasanya menjadi jalannya gitu. Nah, kenapa kalau medis itu bahasanya nggak sefatal self diagnosis psikologi? Karena psikologi kan dia mau ke manusia, dan manusia kan kompleks ya, kayak setiap orang individu tuh pasti beda banget gitu. Dan kalau fisik ada bahasanya ada kesamaan pasti. Jadi emang kalau di dokter itu memang kayak nggak begitu berumur, tapi kalau di sana tuh lebih berhati-hati karena takutnya dia mengambil diagnosanya gitu. Karena individu kaku banget gitu, kalau dia udah mikirnya dia ngerasa gitu ya dia bisa gitu juga. Gimana kalau misalnya dia ada yang mendiagnosa dia nih, oh kamu tuh kayaknya misalnya nih, ada orang dia udah gede itu koneksital ciri-ciri bipolar kan belum dijelasin, terus dia ngeliat dia temennya, ih kamu nggak swing, kamu pasti bipolar ya. Nah itu apa dampak yang di orang yang disampaikan kalau kamu tuh bipolar? Itu kayak masing-masing aja gak sih, kayak gimana kita nanggepin opini itu, kayak tadi kan membatasi diri sendiri aja, jadi itu dari masing-masing. Mungkin kalau contoh lain ya, bukan bipolar, misal ada si A sama si B gitu ya. Nah habis itu si A bilang tuh ke si B, kok aku merhatiin kamu dari kemarin kayaknya overthinking gitu kan ya. Nah terus habis itu dari situ menyimpulkan bukan berarti kalau si A itu diagnosis kalau si B itu overthinking, tapi itu bentuk dari perhatian seperti itu. Jadi kita ingkatin Iya, awareness dari dia sih, Iya. sahabat orang lain. Ternyata kamu tuh perlu dukungan segala macam gitu ya. Kalian juga pernah lihat konten ini nggak? Sekolah mahal, mending nongkrong di Indovape. Nah ya, Yang sebagai bus-busnya gitu kan. Itu menurut kalian gimana konten itu? Sebagai mahasiswa psikologi nih. Sebenarnya apa ya, itu kayak dari cara seterusnya karena kurangnya edukasi mungkin ya. Tapi itu sebenarnya mungkin cara dia menghibur diri kliennya tuh ke Nongki, karena dia mungkin nantinya temennya bisa bahasanya melepaskan apa yang dia rasakan gitu. Tapi itu tadi tetap penting banget ke profesional, karena bahasanya kalau ke teman tuh kadang kan sama pihak kita gitu ya, memvalidasinya tuh kita jadi menutup oh iya, menutup bahasanya perspektif kita. Kenapa dia ngikutin dari Karena dia ikutin sesuai yang kita rasakan gitu. Tapi kembali lagi ke permasalahan dia, bukan berarti kalau masalahnya kecil harus ke profesional. Jadi kita kembali lagi ke kita, kalau kembali lagi ke orangnya, kalau misal masalahnya itu bisa diatasi atau cukup dengan cerita dengan teman, karena kan kadang-kala ada teman yang bisa memberikan saran tanpa harus ke profesional. tapi saya nggak bisa disamain ngobrol ngomki sama terapeuta klinis. Kalau cuma ngobrol ngomki sama teman itu tuh cuma bisa buat kita lega gitu loh biasanya. Tapi kalau pergi ke psikolog klinis itu tuh bisa membuat permasalahan kita tuh kayak lebih clear, terus kita tuh bisa mengatasinya dengan lebih benar gitu loh, karena itu tuh udah besar dari profesional, dan itu tuh kadang bisa buat kita berubah gitu loh, kayak buat jembutin gitu. Iya betul. Cuma kembali lagi tergantung masalah sih ya, Psikologi banget ya. Kalau masalahnya hanya sekedar stres karena tugas kan itu tidak harus ke profesional. Tapi nggak membatasi untuk profesional juga. Oh iya. Kan profesional tuh nggak mesti harus ada gangguan. Iya, nggak harus bisa dia bisa dan juga. tempat yang
banyak bisa diakses dengan harga yang terjangkau. Misal di kampus kita tuh kan ada SMA WS, itu kita bisa mengakses sebanyak kalau nggak salah 3 kali itu gratis. Bisa dipakai benar-benar baik fasilitas yang kasih sebagai fasilitas sekolah. BPJS juga ada kan di puskesmas, walaupun belum semuanya merata sih kalau layanan sekolah. Tapi kalau misal BPJS itu tidak semuanya itu punya gitu BPJS, apalagi kalau misal kalangan bawah. Sedangkan kalau untuk mengakses BPJS sendiri itu ada tingkatan-tingkatan sendiri dalam pemakaiannya. Tapi justru bukannya yang pakai BPJS itu yang Enggak coba keluarga aku lama juga dapat BPJS dan tapi aku cara juga dapet sih. Nah, sebenarnya dari SDM-nya aja sih orangnya mau menggunakan dari hasil pajaknya dia tuh dipakai buat bikin BPJS apa enggak. Nah, makanya itu fasilitas yang ada di sini harusnya dipakai dan dia. Dan tentu aja kalau misalkan kalian aku lebih valid ya dibandingkan dengan dari TikTok itu. profesional tuh lebih valid ya sih. Dia emang punya Ada jalannya. Karena kalau dalam datang ke profesional sekolah juga kan alat ukurnya tuh ada prosesnya panjang gitu, kayak dari cara scoringnya itu gimana, terus psikolog juga tuh kalau mau mengintervensi tuh dilihat dari banyak hal juga faktor, misal dia ada wawancaranya, terus bisa dilihat dari histori hidupnya dia kayak gimana, terus habis itu lingkungan hidupnya kayak gimana gitu-gitu lah pokoknya banyak. Konsistensinya juga Ya, apakah dia sama jawab tuh jawabannya sama-sama Iya. gitu. Jadi buat yang kalau di sekolah berbeda-beda itu tergantung interpretasinya dari sekolah itu sendiri juga, masih subjektifnya dari dia Iya gimana sih. Bang? Iya sih, Bisa lain yang betul. ya terus juga kadang psikolog tuh setahu gue kalau mengintervensi orang tuh dia juga pakai pendekatannya tuh beda-beda, bisa pakai pendekatan behavioral, terus apa kognitif. Kalau saya kan Iya benar. Berarti tergantung juga dong dari mana psikolog atau profesional itu berasal dari pendidikan mana. Karena kan pendidikan juga itu mempengaruhi apa yang dia dapat dan yang dia implementasikan pada kliennya. Makanya ada lisensi kan, lisensi profesional. Apakah dia ada sesuai standar tertentu buat menjadi psikolog? kalau kan ada kayak platform online juga nggak sih yang kayak menyediakan konseling atau psikolog dari online itu kan valid atau enggak? Maksudnya kayak apalagi kalau misalnya pas kebetulan nih platformnya itu cuma menyediakan via chat, itu menurut kalian tuh gimana? Pokoknya itu valid atau konsisten? Kalau misalkan dibandingin sama anak atau psikologi sebenarnya yang nggak ada itu patut dipertanyakan validitasnya sih. Soalnya misal dia baru pertama kali langsung keluar hasil itu kan kayak kalau dibandingin sama alat ukur yang dia ada tahap-tahapnya dan tadi mau udah sampaikan itu kayak nggak bisa disamain juga. Aku gak ada pengalaman sih, jadi nggak tahu ada pengalaman kan? Iya, aku pernah nyoba. Jadi aku juga pernah nyobain itu di platform online kayak nyoba itu loh. Dan kebetulan di situ tuh aku kayak merasa aneh. Karena di situ tuh kayak aku kasih tahu nih kondisi gini. Terus tiba-tiba dari pihak sana tuh langsung kayak mereka ngirimin satu kalimat panjang. Terus itu isinya tuh, oh ya kamu tuh menderita gejala ini. Terus aku tuh kayak dijelasin ini. Terus aku merasa kok nggak nyambung sama aku ya? Maksudnya kayak antara jawaban dia sama permasalahan yang lagi aku hadapin itu kayak nggak sama gitu loh. Sama nggak meragukan ini tuh sebenarnya. Dan ya kebetulan sih emang platform itu tuh emang bayarnya nggak begitu mahal sih. Karena mungkin via chat juga gitu. Nah, sesuai budget. Tapi kan kalau pas saya belajar kan, tapi kan itu kan maksudnya yang menyampaikan itu dari profesional. Emang dia punya ada apa ya, lisensi, dia punya bisa berpraktek gitu loh. Tapi kayak nggak make sense nggak sih kalau aku baru cerita sekali terus dia udah bisa mendiagnosa bahwa aku seperti ini. Nah itu walaupun profesional tapi level firm, kalau nggak ketemu secara langsung itu mesti hasilnya akan berbeda. Makanya ada berbagai macam alat ukur ya, menyesuaikan juga. Makanya juga tes dari psikolog itu bisa berbeda ya. Dan dari psikolog itu sendiri gimana? Sepakat.
Juga setahu ciri-ciri apa namanya penyakit mental itu kan kadang mirip ya, tapi hasilnya tuh bisa beda banget. Nah, jadi kita butuh ke psikolog profesional supaya kita bisa tahu arahnya kemana. ya. Bapak ini aneh banget. Ayah. Jadi kalau self diagnosis sebenarnya itu nggak apa kalau misalnya kita tuh masih tahu gejala awalnya itu kenapa, terus aku nanya kayak buat kasih tahu awal gitu gak sih, terus habis itu kayaknya aku perlu lebih ke pihak profesional buat mengetahui, karena kalau misalnya self diagnosis kita nggak boleh kayak oh fix aku kena gejala ini, itu nggak boleh kan. Berarti namanya bukan self diagnosis. Bukan saya tidak menjelaskan ke ya, lebih ke kayak langsung bisa kayak ada Iya, kesadaran ini. sadar diri. Kalau dampak self diagnosis juga tuh bisa parah kalau misalnya dia tuh udah apa namanya lihat misal ciri-ciri di TikTok 5 tanda penyakit mental gini, dan itu tuh dia jadi terasumsikan mengalami dirinya sendiri. Dan apalagi tuh parahnya kalau misalnya dia merubah perilakunya jadi orang yang dia bilang apa penyakit mental itu kan jadi lebih bahaya gitu kan. Nggak boleh hindarkan. Aku juga kurang gitu. Aku dulu pas masih aku masih remaja itu masih baru pertama kali megang gadget itu kayak gitu, terus megang sosmed itu, terus ada tanda-tanda ini sampai oh kok make sense ya sama aku. Tapi sekarang pas aku udah belajar kayak oh ternyata itu salah, karena tuh ya belum tentu aku benar kayak gitu gitu. Dulu pas aku di awal-awal psikologi juga tahu pas kayak tulis itu loh kayak tentang apa kayak penyakit mental gitu kayak ada yang sama gitu. Tapi kan nggak boleh ya. Nggak boleh. Kan maksudnya kan kalau tes itu kan banyak tahapannya gitu loh. Jadi aku sekarang nggak self diagnosis. Itulah pentingnya edukasi. Benar, pentingnya pemahaman dan edukasi dari pihak yang lebih profesional. Setuju. Karena sebagai mahasiswa psikologi pun bisa aja kita salah gitu ya, ada penyampaian tersesat bilang arah aduh maaf. Manusiawi ya kita karena apa Yang benar ya. Allah. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang udah menonton video perdana dan terakhir kita, kami dari Kapsi, kami psikologi mengucapkan hatur nuhun, terima kasih, thank you, kamsahamnida, arigatou, bye bye.